Bandar Arisan Bodong serahkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Jumat, 23 April 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Dalam satu pekan terakhir, sedikitnya 9 rumah warga di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oku hangus terbakar. Api berasal dari korsleting listrik dan kompor dapur. Dalam satu pekan terakhir, sedikitnya ada 9 rumah warga di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oku terbakar. Api berasal dari korsleting listrik dan kompor dapur. Musibah kebakaran ini terjadi di Desa Terusan Laut yang menghanguskan 7 unit rumah Sabtu siang 17 April lalu. Api berasal dari kompor warga. Rumah warga korban kebakaran akan kembali dibangun oleh pemerintah. Kemudian pada Selasa malam 20 April 2021, kembali terjadi kebakaran di Desa Awal Terusan yang lokasinya masih desa tetangga dari kebakaran pertama. Kali ini menghanguskan 2 unit rumah milik Syarkowi dan Yuliana. Api diketahui berasal dari korsleting listrik rumah Syarkowi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api dalam kurun waktu 1 jam. Begini dari atas, api itu. Tahu-tahu bangun tidur kan, api sudah jadi. Sudah besar api itu. Memang mungkin ini adalah musibah, Pak. Tapi kami bersama Tripika, Pak Kapolsek dan Ramil beserta Kades dan jajarannya menghimbau kepada masyarakat ke depan kita supaya lebih hati-hati terhadap musibah kebakaran. Harapan dari pemerintah desa kepada pemerintah dari kabupaten dan provinsi, kalau bisa saya sebagai kepala desa minta bantuan kepada yang mengena musibah pada malam hari ini. Warga diminta untuk berhati-hati dalam menjaga rumah, terutama saat akan pergi meninggalkan rumah, agar musibah kebakaran tidak terjadi. Pastikan rumah dalam kondisi aman, baik kompor maupun arus listrik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah kendaraan pengangkut batu bara jenis Hardam terperosok di Jalinsum, Kabupaten Muara Enim. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan arus kendaraan yang melintas di Jalinsum mengalami kemacetan panjang. Kecelakaan tunggal ini dialami sebuah truk pengangkut batu bara jenis Hardam yang terperosok di jalur lintas Sumatera, Kabupaten Muara Enim, Rabu malam. Kejadian ini mengakibatkan arus kendaraan yang melintas di jalur lintas Sumatera Muara Enim mengalami kemacetan panjang. Jalan terhalang badan truk yang berdampingan dengan pengerjaan proyek Bronjong Sungai Enim. Arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jembatan Enim 3. Sebaliknya, arus kendaraan dari arah Palembang dialihkan ke jembatan Enim 2 menuju arah Lahar. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan truk batubara sempat diperingatkan untuk tidak melintas dan diminta berbalik arah karena kondisi jalan yang basah. Namun peringatan tersebut tidak digubris supir truk hingga truk terperosok ke bahu kanan jalan dan masuk parit. Mobil hadir ini dari arah Tanjung. Tadi udah dicegat mau dilarang untuk lewat, tapi mereka masih menerobos. Akhirnya ambles masuk ke parit. Kanit Turjawali Satlantas Polres Muara Enim, Ibda Rama Juliani menyatakan pihaknya terpaksa mengalihkan arus kendaraan untuk menghindari kemacetan total di jalur lintas Sumatera. Jadi untuk arus lalu lintas sementara yang dari Enim 2 ditutup, habis dialihkan ke Enim 3, itu pun untuk kendaraan yang minibus. Jadi kalau kendaraan besar karena kemarin juga longsor di Enim 3 jadi tidak bisa melintas, dari situ hanya yang kendaraan-kendaraan kecil. Arus kendaraan di jalur lintas Sumatera Kabupaten Muara Enim ini diperkirakan akan kembali normal usai evakuasi truk batubara yang terperosok. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan.
Hampir 1 bulan kabur, bandar arisan online menyerahkan diri ke Mapolres Musi Banyuasin. Diduga arisan online yang dikelola pelaku telah merugikan ratusan anggota arisan sebesar miliaran rupiah. Hampir 1 bulan kabur, bandar arisan yang diduga membawa uang arisan online beromset miliaran rupiah menyerahkan diri ke Mapolres Musi Banyuasin didampingi keluarga dan kuasa hukum. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar arisan online, Indri Apriyasari. Sejumlah dokumen diamankan kepolisian dari rumah pelaku guna penyidikan kasus arisan online yang merugikan ratusan warga. Kasat Reskrim Polres Muba AKP Alin Rojikin menyatakan, pihaknya mengamankan sejumlah kwitansi, bukti transfer, dan bukti percakapan di aplikasi WhatsApp. Bukti penyetoran uang yang diterima pelaku bernilai ratusan juta rupiah. Menurut Ali Rojikin, korban arisan bodong diduga tergiur iming-iming yang ditawarkan pelaku dengan menjanjikan keuntungan berlipat dalam kurun waktu 1 bulan. Didampingi oleh penasihat hukumnya, menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Muba. Dan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan. Besok rencana akan kita lanjutkan melakukan tindakan kepolisian lainnya. Hingga saat ini Polres Musi Banyuasin terus mendalami kasus penipuan berkedok arisan online dengan memeriksa sejumlah saksi anggota arisan online yang tertipu. Kasus penipuan arisan online ini terungkap setelah puluhan ibu rumah tangga melaporkan pemilik arisan online, Indri Apriyasari, ke Mapolres Musi Banyuasin. Mereka merasa tertipu dengan arisan online yang dikelola oleh pelaku. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita Kades Sipatuhu diduga selewengkan dana BUMDes. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Kepala Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan dilaporkan anggota BUMDes terindikasi melakukan penyelewengan dana badan usaha milik desa. Kasus ini tengah didalami tim tindak pidana korupsi Polres Oku Selatan. Tim tindak pidana korupsi Polres Oku Selatan melakukan pengecekan sejumlah inventaris barang milik BUMDes Desa Sipatuhu. Pengecekan dilakukan atas laporan dugaan indikasi penyelewengan dana badan usaha milik desa yang dikelola Kepala Desa Sipatuhu Abdul Jalal. Dugaan penyelewengan dana BUMDes Sipatuhu ini diungkap pengurus BUMDes sendiri. Para pengurus BUMDes Sipatuhu mengaku hanya sebagai alat kepala desa untuk melakukan korupsi dana desa melalui badan usaha milik desa. Para pengurus menjalankan kegiatan BUMDes tanpa ada dana operasional, padahal mereka mengetahui adanya kucuran dana yang dicairkan Kades Sipatuhu tahun 2017 hingga 2019 sebesar 225 juta rupiah. Para pengurus pun melaporkan dugaan penyelewengan dana BUMDes ini ke Polres Oku Selatan. Kepala Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Abdul Jalal menyerahkan kasus dugaan penyelewengan dana BUMDes terhadap dirinya ke pihak kepolisian. Terlepas dari benar dan tidaknya permasalahan itu, ya terus kami serahkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kasat Tipikor. Kita kooperatif baiklah, kita sama-sama tunggu hasilnya. Kades Sipatuhu Abdul Jalal meminta warganya untuk tenang dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan tidak melakukan perbuatan ceroboh terhadap orang-orang yang melaporkan dirinya ke kepolisian. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menggelar sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa seorang terduga mafia tanah, Maimunah. Korban meminta terdakwa untuk ditahan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel menghadirkan seorang saksi Heri Aprian, mantan camat Seberang Ulu 2 Palembang, dalam sidang lanjutan dugaan kasus pemalsuan surat tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini untuk mengungkap fakta dugaan kasus pemalsuan surat tanah oleh terdakwa Maimunah. Dalam keterangannya, saksi menyebut tanah yang suratnya diduga dipalsukan terdakwa memang benar berada di kawasan Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Menurut keterangan saksi, terdakwa juga pernah mengurus surat pengakuan hak tanah pada tahun 2011 yang sudah ditandatangani dari RT hingga lurah. Kuasa hukum pelapor yang ikut menyaksikan sidang menilai kesaksian yang diberikan saksi dinilai janggal karena tidak disertai bukti di persidangan. Kuasa hukum pelapor juga menilai terdakwa sangat ahli dalam memalsukan surat pengakuan hak tanah dan diduga dibekengi oknum tertentu. Kuasa hukum meminta terdakwa segera ditahan agar tidak bisa menghilangkan barang bukti. Di situ ada beberapa hal yang menurut saya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Satu sisi dia bicara A, satu sisi bicara B.
ketua majelis demikian teliti. Dari sini saya lihat gitu, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Kuasa hukum terdakwa menilai apa yang diberikan saksi dalam persidangan sudah sesuai fakta yang ada, yang berarti terdakwa membuat surat pengakuan hak tanah sesuai prosedur. Bahwa dia mengatakan tadi yang kepada majelis hakim, pertama mohon penambahan saksi-saksi yang sudah di BAP polisi untuk diarahkan lagi, dihadirkan di persidangan. Di situ saja yang menurut saya sudah tidak ada melalui aturan hukum. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Puluhan orang yang diduga berprofesi sebagai juru parkir liar diamankan Satuan Sabhara Polrestabes Palembang. Para juru parkir liar ini diamankan karena dinilai meresahkan warga. Puluhan orang yang diduga berprofesi sebagai juru parkir liar ini diamankan Satuan Sabhara Polrestabes Palembang di sejumlah lokasi parkir liar. Puluhan juru parkir liar ini diamankan petugas lantaran seringkali membuat resah pengendara yang sedang parkir dengan meminta uang parkir yang tidak sesuai pada umumnya. Setelah diamankan, rencananya para juru parkir liar ini akan didata oleh petugas agar tidak melakukan parkir liar di kawasan jalan protokol di Kota Palembang, seperti Jalan Kolonel Atmo dan Jalan Jenderal Sudirman, jika tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Kota Palembang. Surat izin itu lagi juga sekitaran Pasar KM5, Pasar Cinde, Jalan Kolonel Atmo, dan Jalan Sudirman. Polrestabes Palembang akan terus melakukan razia rutin terhadap juru parkir liar yang kerap kali meresahkan masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita polisi lepaskan tembakan gerebek pencuri kabel. Apa? Tanya dulu. Untuk kabel. Kabel, mau potong kabel. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang.
Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Polrestabes Palembang menggerebek kawanan pencuri kabel milik PT Telkom. Polisi sempat melepaskan tembakan ke udara saat meringkus kelima tersangka yang tengah melakukan aksi pencurian kabel. Dalam penggerebekan ini, tim khusus anti bandit Polrestabes Palembang sempat melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian tersangka. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil meringkus 5 tersangka yang tengah menjalankan aksinya mencuri kabel milik PT Telkom di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kelima tersangka yakni Zulkifli, Tony Rakesaputra, Joni Kendra, dan Supriyanto, warga Jalan AKBP Haji Umar, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan, dalam 1 hari, komplotan ini berhasil menjual kabel seharga 4 juta rupiah. Kelima tersangka ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang curiga dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas malam hari di bawah gorong-gorong dengan membawa peralatan listrik. Barang bukti yang kita temukan alat-alat yang digunakan semua, dan ada kabel memang sudah dia kupas ya, dan kan akan diambilnya itu dalamnya ya, isinya tuh kayak tembaga ya, kayak seperti tembaga itu ya. Kelima tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Kepolisian masih bekerja sama dengan PT Telkom untuk memastikan berapa banyak kabel yang sudah dicuri. Ditafsir kerugian dari aksi komplotan ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. 4 dari 20 komplotan begal dengan modus tawuran diringkus unit pidana umum Polresta Palembang. Keempat tersangka ditangkap setelah merampas ponsel dan dompet mahasiswa di pelataran Benteng Kuto Besa, Palembang. Hah? Yalah tuh.
Unit Pidana Umum di pimpinan AKP Robert Sihombing meringkus 4 pelaku komplotan begal yang terjadi pada minggu lalu di peralatan Benteng Kuto Besak, Palembang. Para pelaku komplotan begal yang semuanya masih remaja, masing-masing yakni Muhammad Rizky alias Iip, umur 21 tahun, warga 13 Ulu. Ada Ridwan Syah, 21 tahun, warga Rusun Blok 50. Amirul dan Maulana, 18 tahun, warga Sungai Tawar. Keempatnya diringkus setelah membegal korban, satu diantaranya merupakan mahasiswa. Saat itu korban bernama Hakim, warga 9 Ilir, Palembang bersama Alfriana, seorang mahasiswa sedang menikmati minggu subuh di bulan suci Ramadan di peralatan BKB. Saat hendak pulang, kedua korban dihadang komplotan pelaku berjumlah 20 orang dengan berpura-pura tawuran. Para pelaku langsung mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Pelaku kemudian merampas dompet dan ponsel korban saat terjatuh. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan guna mengetahui peran masing-masing. Prediksi pelaku lebih dari 20 orang, karena mungkin sedang saat itu ngumpul-ngumpul, nongkrong di wilayah Benteng Kuto Besak ya. Sehingga, tapi kami yang berhasil mengamankan 3 orang, dengan perannya kita sudah dalami, sehingga kami juga akan mendalami lagi siapa-siapa yang memang terlibat langsung terkait pelakuan 365 terhadap korban. Kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Truk HD terperosok Jalin Sum Muara Enim macet total. Tersangka penganiayaan perawat dijerat pasal berlapis. Pemungutan suara ulang Pilkada Pali berlangsung aman dan lancar.
Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda menyaksikan Anyus Sumsel edisi hari ini Jumat 23 April 2021. Saya Anggun Prisma, inilah Anyus Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kendaraan berat pengangkut batu bara jenis Hadam atau HD terperosok di Jalan Lintas Sumatera Muara Enim. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari jam 2 malam pagi hari karena jalan terhalang oleh badan kendaraan yang berdampingan dengan pengerjaan proyek Bronjong Sungai Enim. Petugas Satlantas Polres Muara Enim mengalihkan lalu lintas ke jembatan Enim 3. Sebaliknya, dari arah Palembang kendaraan dialihkan di jembatan Enim 2 ke arah Lahat. Kejadian ini menghambat kendaraan angkutan batu bara yang ingin melintas sehingga kendaraan tersebut baru bisa melanjutkan perjalanan usai evakuasi kendaraan. Saksi mata Iwan mengatakan kendaraan angkutan berat tersebut sempat diperingatkan untuk tidak melintas dan berbalik arah karena kondisi jalan yang sedang lembab dan basah. Namun sopir truk memaksa melintas sehingga kendaraan berat itu terperosok ke bahu kanan jalan dan masuk parit. Mobil HD ini dari arah Tanjung. Tadi udah dicegat mau dilarang terus lewat, tapi mereka masih menerobos. Akhirnya ambles masuk ke parit. Kejadian sekitar jam berapa ini? Pukul 1 malam 00. Itu di sini lagi jago ini. Ya, jaga lah. Malam gitu. Sudah kita kasih tahu ya. Jadi benar semalam itu lebih kurang pukul 1. Dalam satu pekan terakhir, sedikitnya ada 9 rumah warga di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki terbakar. Api berasal dari konsleting listrik dan kompor. Kebakaran terjadi di Desa Terusan Laut yang menghanguskan 7 unit rumah. Sabtu siang 17 April lalu, api berasal dari kompor di rumah warga. Beruntung rumah-rumah korban ini akan kembali dibangun oleh pemerintah. Kemudian Selasa malam 20 April kembali terjadi kebakaran di Desa Awal Terusan yang lokasinya masih desa tetangga dari kebakaran pertama. Kali ini menghanguskan 2 unit rumah milik Syarkawi dan Yuliana. Api diketahui berasal dari konsleting listrik dari rumah korban Syarkawi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api dalam kurun waktu 1 jam. Jam 9 ya. Mungkin dari atas api itu. Tahu-tahu bangun tidur kan api sudah jadi. Sudah besar api itu. Yang terbakar banyak pak, kursi B2 pasang kan, kulkas apa kursi pokoknya habisnya. Memang mungkin ini adalah musibah pak, tapi kami bersama Tripika, Pak Kapolsek dan Ramil beserta Kades dan jajarannya menghimbau kepada masyarakat ke depan kita supaya lebih hati-hati terhadap musibah kebakaran. 90% Pak, kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek. Harapan dari pemerintah desa kepada pemerintah dari kabupaten dan provinsi, kalau bisa saya sebagai kepala desa minta bantuan kepada yang mengena musibah pada malam hari ini. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menjaga rumah, terutama di saat akan pergi meninggalkan rumah. Pastikan rumah dalam kondisi aman, baik kompor maupun arus listrik. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi Anyus melaporkan. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menjerat JT tersangka kasus penganiayaan perawat Siloam Palembang dengan 2 pasal berbeda. Selain menjerat tersangka dengan kasus penganiayaan, penyidik juga menjerat tersangka dengan pasal pengerusakan handphone. JT, tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, masih mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Palembang. JT masih ditahan karena tidak ada pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik.
Sementara itu, tim penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menjerat tersangka dengan 2 pasal berbeda, yakni pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dan pasal 406 tentang perusakan barang milik orang lain dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Perkembangan kita sudah melengkapi semua berkas, saksi-saksi sudah kita periksa. Insya Allah dalam waktu dekat kita lakukan tahap 1 ke JPU dan kondisi tidak ada kendala tidak ada mengalami kesulitan dalam proses penyidikannya. Bang, itu kan LP-nya ada 2 ya Bang, pengerusakan dan penganiayaan. Apakah berkasnya jadi 1 atau 2 itu Bang? Enggak, tetap 2 karena korbannya 2 dan LP-nya pasalnya pun berbeda. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Gubernur Sumsel resmikan 46 pembangunan di Musirawas sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, usai menghadiri sidang paripurna Kabupaten Musirawas dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten itu ke-78, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan 46 infrastruktur yang telah rampung dibangun oleh Pemprov Sumsel. Peresmian digelar di lapangan bola Desa F. Trikoyo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkara Dalam sambutannya, sebelum peresmian pembangunan infrastruktur ke-11 kalinya di Sumsel tersebut, Gubernur Herman Deru mengatakan besaran anggaran yang dikucurkan Pemprov ke masing-masing kabupaten kota besarannya berbeda, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, selanjutnya dibagi secara proporsional. Khusus untuk Kabupaten Mura, Pemprov Sumatera Selatan telah mengucurkan dana melalui APBD dan Bangkup masing-masing. Di tahun anggaran 2019 sebesar 48 miliar, sedangkan untuk tahun anggaran 2020 sebesar 77 miliar. Angka membuktikan Pemprov Sumsel juga turut andil berkolaborasi dengan Kabupaten Mura dalam pemerataan pembangunan. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti digital dan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Sumsel. 46 kegiatan infrastruktur yang diresmikan meliputi infrastruktur jalan, perpipaan spam, pembangunan prasarana dan sarana umum pemukiman, penguatan tebing, dan internet desa. Ini kita resmikan proyek-proyek Provinsi Sumatera Selatan yang dibangun dalam 2 tahun belakangan, 2019-2020. Ada 46 item titik proyek seperti yang ada di gambar kita resmikan,
Dan untuk hadiah ulang tahun bagi ibu-ibu cantik ini, di ulang tahun ke-78, Musirawas, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membangunkan atas desain yang dibuat. Dalam kesempatan itu juga Herman Deru memberikan kado spesial untuk Kabupaten Musirawas berupa anggaran untuk pembangunan rumah sakit daerah dan pasar induk yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Muara Beliti. Dari Musirawas, Amri Wijaya Anyus melaporkan. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan 15 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musirawas Utara yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumsel tahun 2019-2020. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musirawas Utara merupakan bagian dari mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Musirawas Utara. Selain itu juga pembangunan ini sebagai langkah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Muratara. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana sebesar 29 miliar rupiah untuk 5 kegiatan pembangunan infrastruktur, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 46,7 miliar untuk 10 kegiatan yang ada. Untuk infrastruktur yang dilakukan pembangunan diantaranya peningkatan jalan Pangkalan, peningkatan jalan Tarawas Maur, peningkatan jalan Pau, perbaikan jalan Poros ke Tapat Bening, dan peningkatan jalan SP Muara Lakitan ke Muara Rupit. Persembahan untuk masyarakat Musirawas Utara, di mana 15 item itu ada yang langsung ditangani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ada yang berupa bantuan gubernur yang pengelolaan keuangannya diserahkan ke kabupaten. Saya berterima kasih kepada Bupati dan jajaran karena pelaksanaan proyek ini berjalan dengan maksimal. Artinya maksimal bukan hanya dalam mutu, tapi maksimal dalam pemanfaatannya. Kedepan dirinya sangat mengharapkan kepada Bupati di tiap daerah khususnya Muratara untuk dapat mengajukan program-program prioritas melalui bantuan pada tahun 2021. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Banyuasin Askolani beserta unsur organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuasin pada bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah akan berkeliling 21 kecamatan. Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan kelima, Bupati Askolani menyambangi Desa Sungsang. Kegiatan Safari Ramadan kelima dilangsungkan di Masjid Jamik Desa Sungsang 2, Kecamatan Banyuasin 2. Sebelumnya telah menyambangi Desa Cendana, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makartijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Rantau Bayur. Bupati Askolani menegaskan bahwa Safari Ramadan ini bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menjalin kebersamaan dan kekompakan dengan masyarakat, melepas kangen dan silaturahmi dengan masyarakat Bumi Sedulang Studung. Selain itu, Askolani ingin melihat kondisi langsung serta persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Sungsang 2, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan, Bupati menyalurkan bantuan pembangunan masjid, menyalurkan santunan bagi kaum duafa yang dititipkan melalui Basdas Banyuasin. Pada kesempatan hari ini kita berkesempatan melaksanakan Safari Ramadan yang ke-5 kali di Kecamatan Banyuasin 2, tepatnya di Desa 2 Sungsang. Dan manfaatnya alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, melepas kangen dengan masyarakat Sungsang. Dan yang kedua, yang paling terpenting kita bisa melihat langsung, bisa mendengarkan langsung persoalan-persoalan yang ada di Kecamatan Sungsang ini. Kita bisa melihat bagaimana jalannya, bagaimana pelayanan masyarakat, pemerintahannya, dan yang paling penting ini adalah program Banyuasin Religius untuk menunjang mewujudkan Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Di Sungsang ini sudah dicanangkan jadi desa wisata. Mudah-mudahan dengan ciri khas tersendiri masyarakatnya untuk malam ini, malam Ramadan, mudah-mudahan dengan acara ini datang Bupati, Sungsang ini dapat lebih digiatkan dalam rangka memajukan wisata yang ada di Sungsang ini.
Dengan safari Ramadan, setidaknya pihaknya akan banyak mendapatkan informasi terkait proses pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan. Tekad Bupati Banyuasin Askolani Sungsang akan dijadikan kota metropolis kedua setelah kota Pangkalan Balai. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful Ayus melaporkan. Tetaplah di Anyus Sumsel, kami akan hadirkan informasi pemungutan suara ulang Pilkada Pali berlangsung aman dan lancar. Sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kembali menduduki zona merah yang sebelumnya ada di 54 kelurahan, kini meningkat menjadi 62 kelurahan. Untuk itu, Sekda Kota Palembang melakukan pemantauan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa kecamatan maupun kelurahan. 62 kelurahan di Kota Palembang terdata masuk zona merah penyebaran COVID-19. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Palembang membuat posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di setiap kelurahan di Kota Palembang. Salah satunya di Kecamatan Ilir Barat 1 yang ditinjau Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. Di sini selain posko-posko PPKM, Sekda meninjau penerapan PPKM di Pasar Padang Selasa dan mendapatkan 1 orang tidak memakai masker. Sekda meminta mulai hari ini posko PPKM dioptimalkan. Selain itu, pasar-pasar dilakukan razia. Untuk penerapan PPKM, Sekda menambahkan sanksi bila melanggar PPKM, tetap mengacu pada aturan adaptasi kebiasaan baru. Saya sudah koordinasi karena punya grup di tingkat kecamatan. Mulai hari ini saya minta seluruh kecamatan sampai ke 3 kelurahan optimalisasi terhadap keberadaan dari posko. Posko harus mulai optimal. Dan yang kedua, saya berharap juga koordinasi lebih intensif lagi. Kita minta bantuan dari para bapak-bapak dari Babinsa, Babin Kaptimas, camat khususnya harus proaktif. Sehingga kita ingin meminimalisir penyebaran COVID-19. KPUD Pali menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS pada 3 desa dan 2 kecamatan. Antusias para pemilih dan masa pendukung lainnya di pemungutan suara ulang terlihat luar biasa. Pelaksanaan PSU pun dikawal ketat aparat. Dengan penuh antusias, para pemilih mengikuti antrian untuk menyalurkan hak suara mereka pada PSU Pilkada Pali, seperti yang terlihat di TPS 9 dan TPS 10 Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal.
Para warga yang memilih maupun warga yang menyaksikan PSU sudah berdatangan dari jam 7 pagi. PSU yang dengan menerapkan protokol kesehatan ini berjalan dengan lancar meskipun ada sebagian warga yang menyaksikan masih terlihat ada yang melanggar prokes. Pejabat Bupati Pali menghimbau kepada seluruh warga agar tetap melaksanakan protokol kesehatan serta tetap menjaga keamanan. Tanggung jawab bahwa ini adalah amanah masyarakat yang mesti harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jauh daripada itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang belum berkesempatan menang, ayo kita sabar bersama dengan para pendukungnya untuk kita bersabaria untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Kita jaga Sumatera Selatan yang sudah zero konflik, jangan sampai terjadi hal-hal yang ada letupan-letupan justru malah dari sini. KPU Pali mengatakan pelaksanaan PSU ini sesuai dengan amanah MK dan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. PSU ini pada hari ini mulai dari desa Tempirai sampai ke desa Eritam ini untuk partisipasi pemilih itu cukup tinggi dan kami selalu menekankan kepada pemilih untuk selalu menjaga prokes di dalam TPS. Artinya di luar TPS itu bukan ranah kita. Jadi kita nanti ada protes, bisa kita dalam dalam TPS itu semuanya menerapkan protokol kesehatan. Dan saat ini PSU Kabupaten Pali merupakan satu-satunya kabupaten dari 7 kabupaten di Sumatera Selatan yang menggelar pemungutan suara ulang. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya Anggun Prisma dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap menggunakan masker ketika beraktivitas, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi